Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita, untuk menjadi renungan harian kita saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah hidup dalam penggembalaan Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab, umat-umat Tuhan disebut sebagai domba gembalaan Tuhan. Yang dimaksud dengan domba saudara, kenapa kita dilambangkan, umat manusia, umat-umatnya dilambangkan sebagai domba-dombanya Allah? Karena manusia itu sifatnya sama dengan domba dalam keterbatasan, di mana domba itu dia tidak bisa hidup tanpa gembala. Dia akan tersesat tanpa gembala. Dia membutuhkan gembala untuk membimbing kehidupannya. Dia membutuhkan gembala untuk membawa dia ke tempat yang di sana ada makanan dan minuman. Dia membutuhkan gembala untuk merawat dia. Dia membutuhkan gembala untuk menjaga dan melindungi dia. Karena seekor domba, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri ketika ada singa yang menerkam. Dia membutuhkan gembala yang melindungi dia, mengusir singa, melawan singa yang hendak menerkam dia. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita digambarkan seperti domba-dombanya Allah. Dan dalam banyak hal kita perlu sadar bahwa kita manusia yang terbatas. Kita butuh penuntun hidup kita, yaitu gembala yang agung. Dan kita butuh perlindungan seorang gembala. Perlindungan Tuhan sebagai gembala kita, supaya kita tidak ditelan oleh iblis. Supaya iblis tidak menghancurkan dan membinasakan kehidupan kita. Dan yang mampu melawan tipu muslihat dan serangan dan terkaman iblis atas hidup kita hanyalah Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita menyadari bahwa kita membutuhkan gembala, dan Tuhanlah yang sanggup menggembalakan kita. Sadarilah bahwa saudara adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang butuh perlindungan, ya manusia yang butuh tuntunan supaya kita tidak tersesat dan binasa.
Hal yang paling penting juga untuk kita sadari, saudara, adalah bahwa domba itu gampang tersesat. Dan ketika dia tersesat, maka kebinasaan sedang mengintip kehidupannya. Singa-singa akan menggunakan kesempatan itu ketika ada domba yang tersesat. Demikian, saudara, tidak heran kalau manusia jatuh dalam dosa, manusia bergelimang dengan dosa, manusia menempuh jalan-jalan berdosa, jalan yang jahat, jalan yang tersesat dan sebagainya. Karena itulah memang kodrat manusia yang gampang tersesat. Kita butuh gembala yang akan menuntun kita di jalan-jalan yang benar. Kita adalah domba, saudara. Kita butuh seorang pribadi, yaitu Tuhan, untuk menggembalakan, menuntun, memimpin, melindungi kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita belajar bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, dan apa yang akan kita alami jika kita memiliki Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur pasal 23 ini, saudara, adalah Mazmur Daud. Dan Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah gembala dalam kehidupannya. Dan kita melihat bagaimana perjalanan hidup Daud sebagai seorang yang menjadikan Tuhan jadi gembala dalam kehidupannya, di mana dia mengawali karirnya sebagai gembala juga, saudara. Dia orang yang sebenarnya tidak terlalu dihargai. Kita mengingat peristiwa di mana satu kali datang firman Tuhan kepada Nabi Samuel bahwa ada dari anak Isai, yaitu orang tua dari Daud ini, salah satu dari anaknya akan menjadi raja. Dan ketika Samuel menyampaikan itu kepada Isai, ayah Daud, maka Isai mengumpulkan anak-anaknya. Dia kumpulkan semua, dan kemudian Nabi Samuel akan datang untuk melihat yang mana dari anaknya itu akan menjadi raja dan kemudian akan diurapi. Dan singkat cerita, saudara, ketika dikumpulkan semua dan Nabi mulai datangi satu persatu, tapi Tuhan berkata bukan itu, bukan itu, bukan itu, dan bukan itu, dan satu pun tidak. Dan waktu itu Samuel berkata, adakah anakmu yang lain? Dan kemudian ayahnya Daud ini berkata, ya ada satu lagi, tapi dia jadi penggembala di padang. Artinya apa, saudara? Daud ini seorang yang dilupakan sebenarnya, seorang yang tidak masuk hitungan. Bapaknya sendiri gak menghitung dia. Tetapi kita melihat bagaimana perjalanan hidup Daud ini sebagai seorang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi, saudara? Dari penggembala dia harus dipanggil, dan kemudian Samuel berkata, panggil dia.
Dan ketika dia datang, Tuhan berkata, inilah dia. Dan kemudian Samuel mengurapi. Dan singkat cerita, perjalanan kehidupan Daud, prosesnya memang panjang. Dari penggembala, akhirnya dia terpilih menjadi panglima tentara ketika dia berhasil menaklukkan Goliat. Dan singkat cerita, akhirnya dia menjadi raja. Ada proses yang panjang memang. Tetapi hal yang luar biasa di sini adalah bahwa karir Daud dari seorang penggembala domba di padang yang tidak dihitung, yang dilupakan, tapi akhirnya menjadi seorang raja. Bukankah itu satu perjalanan hidup yang luar biasa? Dan itulah perjalanan hidup seorang Daud yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Itulah pengalaman hidup dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Artinya apa, saudara? Betapa dahsyatnya Tuhan bekerja dalam hidup orang yang menjadikan dia sebagai gembala dalam kehidupannya. Itu sebabnya hari ini pun saya mau mengajak kita, jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Dia yang menggembalakan kehidupan saudara. Hiduplah dalam petunjuknya. Nah, saudara, yang saya ingin kita lihat di sini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Daud dalam proses demi proses ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang dia tegaskan adalah bahwa dia tidak akan kekurangan. Dia akan berkecukupan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, dia takkan kekurangan, dia akan berkecukupan. Saya percaya setiap kita merindukan kehidupan yang demikian. Allah mencukupkan, Allah tidak mengizinkan kita berkekurangan, tapi Allah mencukupkan seluruh kehidupan kita. Dan saudara, bagaimana Allah mencukupkan dia sehingga Daud ini tidak berkekurangan dalam hidupnya? Dia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Kecukupan yang Tuhan kerjakan yang digambarkan oleh Daud di sini adalah tentang pemeliharaan secara jasmani, di mana digambarkan seperti seekor domba yang dibimbing, dibawa kepada padang yang berumput hijau dan kepada air yang tenang. Yang paling dibutuhkan oleh seekor domba, saudara, adalah padang yang berumput hijau, air yang tenang supaya dia bisa makan sampai kenyang dan kemudian dia bisa minum sampai puas. Artinya itu pemeliharaan secara jasmani, kebutuhan jasmani. Yang mau ditegaskan oleh Daud di sini adalah ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, maka dia tidak berkekurangan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mencukupkan dia secara jasmani, mencukupkan segala kebutuhannya. Tuhan memelihara dia secara jasmani. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa ketika saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, maka Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan tidak izinkan saudara berkekurangan. Dia akan mencukupkan kehidupan saudara. Dia akan memelihara saudara secara jasmani di dalam kehidupan saudara. Adakah hari ini saudara sedang ada dalam kesulitan ekonomi? Jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, maka dia akan campur tangan untuk pemeliharaan saudara. Maka dia akan menggembalakan saudara, menuntun saudara untuk mencukupkan segala kebutuhan saudara. Bahkan membaringkan domba di padang berumput hijau, dia bisa berkecukupan, dia bisa berkelimpahan di sana. Demikian hari ini, betapapun sulitnya, betapapun tidak mungkinnya secara pikiran manusia, tapi Allah sanggup menuntun saudara di padang yang berumput hijau. Artinya dia memelihara dan mencukupkan kehidupan saudara, mencukupkan kebutuhan jasmani saudara. Saya mengalami itu dalam melayani Tuhan, saudara.
Saya pergi merintis, dan kemudian pada waktu itu tidak ada jaminan apa-apa. Karena seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa di organisasi kami tidak punya gaji bulanan, saudara. Kami merintis dan berjuang sendiri dan mengembangkan sendiri. Dan kalau tidak mampu itu juga karena ketidakmampuan sendiri. Dari waktu itu ketika saya pergi ke pelayanan, saya berpikir bagaimana saya memasak nasi. Seorang anak muda umur 19 tahun yang bagi saya pekerjaan saya adalah waktu itu latar belakang saya bekerja ke ladang membantu orang tua, bukan memasak. Dan bagaimana kebutuhan saya akan tercukupi dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa adalah Allah memelihara hidupku. Tuhan mengutus satu keluarga untuk memberi makan saya sekitar 3-4 tahun, saudara. Setiap pagi malam dia memberi saya makan. Luar biasa, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Dia adalah gembala yang baik, yang memelihara kita. Takkan kekurangan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Tuhan memelihara orang tersebut secara jasmani. Takkan kekurangan kita. Jadi saudara, yang pertama, jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, maka saudara takkan kekurangan karena dia memelihara saudara secara jasmani. Lalu yang kedua, ayat 3, Daud menegaskan, ia menyegarkan jiwaku. Yang kedua, di sini Daud menegaskan berbicara tentang kebutuhan jiwa. Dalam hidup ini kita tidak hanya perlu kebutuhan jasmani, saudara. Banyak orang berkecukupan secara jasmani tapi hidupnya putus asa. Jiwanya terganggu, jiwanya tidak terpenuhi, jiwanya tidak terpuaskan. Tetapi Daud menegaskan di sini ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, jiwanya juga terpenuhi. Jadi ketika dia berkata takkan kekurangan aku, itu bukan hanya berbicara dari kebutuhan jasmani, tapi juga dia menegaskan jiwanya pun terpenuhi. Di mana dia berkata dia menyegarkan jiwaku. Kalau saudara mau mengalami di mana jiwa saudara dipuaskan oleh Tuhan, jiwa saudara dipenuhi, disegarkan oleh Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan mengalami Tuhan menyegarkan dan memenuhi jiwa kita. Kita tidak akan berkekurangan. Kenapa? Karena kebutuhan jasmani kita tercukupi dan kebutuhan jiwa kita dipenuhi, saudara. Jiwa kita disegarkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, masih ayat 3, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Saudara, yang ketiga ini berbicara tentang tuntunan Tuhan di jalan yang benar, supaya tidak tersesat, supaya tidak binasa. Dia menuntun di jalan yang benar. Sebagai aplikasinya bagi kita hari ini, bahwa Allah juga menuntun kita di jalan keselamatan, di jalan menuju sorga yang mulia, supaya kita tidak binasa. Artinya itu kebutuhan roh kita, supaya roh kita diselamatkan. Roh kita mengalami keselamatan. Jasmani kita satu saat akan mati, tetapi roh kita butuh keselamatan. Untuk mengalami keselamatan, maka roh kita harus dituntun di jalan yang benar, di jalan keselamatan, di jalan menuju sorga yang mulia. Dan itu yang dialami oleh orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidupnya, di mana Tuhan menuntun di jalan kehidupannya, di jalan yang benar menuju keselamatan yang kekal. Itu yang dialami oleh Daud, saudara, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidupnya, di mana Tuhan mencukupkan kebutuhan jasmaninya, di mana Tuhan menyegarkan jiwanya, mencukupkan kebutuhan jiwanya, di mana Tuhan menuntun dia di jalan yang benar, menuntun dia di jalan menuju keselamatan. Itu sebabnya dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Karena kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwanya, kebutuhan rohnya
yaitu untuk mengalami keselamatan, itu dipenuhi oleh Tuhan. Hari ini, kalau saudara mau mengalami kecukupan dalam seluruh aspek kehidupan saudara, jadikanlah Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara, maka saudara takkan kekurangan. Dia memenuhi segala kebutuhan kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saudara, bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, supaya kita mengalami hidup kita tercukupi, dipenuhi oleh Tuhan. Di ayat yang ke-6, Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia menegaskan bahwa dia akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang mau ditekankan di sini adalah bahwa dia akan diam dekat dengan Tuhan. Dia akan diam, artinya dia jalani hidupnya intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Begitulah dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia jalani kehidupannya tetap dekat dengan Tuhan. Hari ini kalau saudara rindu mengalami itu saudara, menjadikan Tuhan sebagai gembala supaya saudara tidak berkekurangan, hiduplah selalu dekat dengan Tuhan. Rindulah selalu datang di hadirat Tuhan. Rindulah selalu datang beribadah kepada Tuhan. Rindulah selalu datang menyembah Tuhan. Artinya rindulah selalu dekat dengan Tuhan. Maka dengan demikian kita menjadikan dia sebagai gembala dalam hidup kita, dan kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Mazmur Daud yang paling terkenal, yaitu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana menjadikan Tuhan sebagai gembala? Tetap dekat dengan dia. Apa yang akan dialami ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala? Kita takkan kekurangan. Dia cukupkan kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa kita, dan kebutuhan roh kita untuk mengalami keselamatan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Namun sebelumnya, sekali lagi, ambil komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu.
supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang
yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka, nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja. Dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersuka cita.
Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.